pendapat ulama yang mengatakan sholat jamaah fardu kifayah, nanti ada ulama yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu sunnah muakkad, sunnah yang kencang gitu ya. Kita yang ini aja dulu ya, bahwa ulama yang mengatakan sholat jamaah itu fardu kifayah, berarti di satu kampung kalau ngadain jamaah dan orang nggak ada yang berjamaah, berarti semuanya dosa. Orang wajib kok, fardu itu wajib, awas. Berarti gedean fardu kifayah apa sunnah muakkad hukumnya? Fardu kifayah, awas bahaya. Cuman begini, efeknya beda. Jadi kalau di satu kampung ya, ini kalau sholat jamaah fardu kifayah, di satu kampung udah ada yang ngelakuin sholat jamaah, berarti yang lain gugur, nggak dosa karena meninggalkan jamaah, bahkan kena hukum makruh pun enggak gitu. Beda ama kalau yang berpendapat kalau jamaah itu sunnah muakkad, sunnahnya kenceng. Karena saking sunnah muakkad, sunnahnya kenceng, awas, maka orang yang nggak sholat berjamaah apa hukumnya? Makruh. Nah, kita berarti mending berpendapat sholat jamaah itu fardu kifayah apa sunnah muakkad? Fardu kifayah. Wakilah dan satu pendapat, ada yang berpendapat annaha fardu ainin, bahwa jamaah itu fardu. Ya Allah, takut bener aja ya ini hukum. Kita nggak tahu soalnya, bener-bener nggak tahu. Ini soalnya kan ijtihad semuanya, bener gak? Makanya ulama beda. Ada yang mengatakan jamaah itu fardu kifayah, ada yang mengatakan jamaah itu sunnah muakkad. Kenapa? Karena nggak ada nas jelas di Quran bahwa jamaah itu wajib. Kayak sholat itu wajib. Ya kan, kalau di Al-Quran udah ada bahwa jamaah itu wajib, ya udah nggak ada perdebatan. Tapi karena nggak ada nas jelas tertulis, makanya di sini beda-beda. Ada fardu kifayah, ada sunnah muakkad. Makanya belum nggak ada yang tahu. Ntar yang tahu. Nah, satu pendapat ada yang mengatakan fardu ain. Jadi kalau dikatakan udah sholat belum? Udah tadi di rumah, berarti belum. Orang masing-masingnya wajibnya jamaah gitu. Dan adapun hukum fardu ain itu madhabu Ahmad, pendapat madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, berarti pengikut Imam Ahmad bin Hanbal jamaah terus. Wakilah dan pendapat lagi syartun lisihati sholati, bahwa jamaah adalah syarat sahnya sholat. Wudu, kayak wudu. Sholat harus wudu gak? Kalau nggak wudu sah gak sholat? Nah kayak gitu. Sholat nggak sah kalau nggak jamaah. Berjamaah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah, kalau dikatakan jamaah itu fardu kifayah, berarti gini. Berarti dalam satu wilayah, dalam satu kampung ya, umat muslim harus mengadakan berjamaah di satu kampung itu. Paham? Di satu kampung itu kalau yang namanya fardu kifayah ya. Jadi untuk menggugurkan kewajiban ini, fardu kifayah hukumnya apa? Wajib. Namanya juga fardu. Cuman kewajiban ini ditujukan kepada masing-masing kampung. Jadi satu kampung, satu wilayah ini, satu-satunya umat Islam harus mendirikan jamaah. Itu maksudnya fardu kifayah. Sehingga udah ada sebagian orang yang berjamaah, berarti gugur yang lain, kewajiban yang lain udah gugur kewajiban berjamaahnya gitu. Berarti kita nggak dosa ibarat itu, bahkan makruh pun enggak. Awas nih biar ngebedain mana pendapat ulama yang mengatakan sholat jamaah fardu kifayah. Nanti ada ulama yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu sunnah muakkad, sunnah yang kenceng gitu ya. Kita yang ini aja dulu ya, bahwa
ulama yang mengatakan sholat jamaah itu fardu kifayah. Berarti di satu kampung kalau nggak ada ngadain jamaah dan orang nggak ada yang berjamaah, berarti semuanya dosa. Orang wajib kok. Fardu itu wajib, awas. Berarti gedean fardu kifayah apa sunnah muakkad hukumnya? Fardu kifayah, awas bahaya. Cuman begini, efeknya beda. Jadi kalau di satu kampung ya, ini kalau sholat jamaah fardu kifayah ya, di satu kampung udah ada yang ngelakuin sholat jamaah, berarti yang lain gugur, nggak dosa karena meninggalkan jamaah, bahkan kena hukum makruh pun enggak, gitu. Beda ama kalau yang berpendapat kalau jamaah itu sunnah muakkad, sunnahnya kenceng. Karena saking sunnah muakkad, sunnahnya kenceng, awas, maka orang yang nggak sholat berjamaah apa hukumnya? Makruh. Nah, kita berarti mending berpendapat sholat jamaah itu fardu kifayah apa sunnah muakkad? Fardu kifayah dong. Bukan karena wajib ya, karena keuntungan. Bener, karena kelicik. Iya bener, keuntungan dari orang, bukan keuntungan ya, ke rahmat lah ya. Jadi iya, jadi kalau dalam segi ininya ya, kalau orang yang gak jamaah, dia nggak hukum dosa, enggak, bahkan makruh pun dia nggak dapet. Itu gugur, udah angus, bener-bener nggak ada sedikit pun hukum. Itu fardu kifayah, itu tuh fardu kifayah. Fardu kifayah awalnya emang wajib banget, namanya juga fardu. Tapi kalau ada sebagian orang yang udah ngelaksanain itu, maka gugur nggak ada nyisa sedikit pun, paham nggak? Nggak ada nyisa sedikit pun, itu. Beda sama kalau sholat jamaah hukumnya sunnah muakkad. Karena saking kencengnya kesunahan, awas, paham nggak? Karena saking kencengnya kesunahan jamaah, maka ketika orang nggak berjamaah hukumnya apa? Makruh. Setiap orang makruh nggak berjamaah. Karena hukum awalnya berjamaah yaitu sunnah muakkad. Sunnah. Gitu, sunnah muakkad gitu. Padahal sunnah. Tapi berarti gini, kalau yang berpendapat berjamaah itu sunnah muakkad, satu kampung nggak ada yang berjamaah, dosa nggak? Satu kampung. Nah, ayo coba balikin. Kalau kita berpendapat bahwa jamaah itu sunnah muakkad, ya. Satu kampung nggak ada jamaah, hukumnya dosa gak? Semuanya, dosa gak semuanya? Enggak. Nah itu beda lagi, ada plus minus masing-masing, paham nggak? Kan kata Rasi, kan sunnah ya hukumnya. Tapi kalau ninggalin kok makruh? Kenapa? Dia plusnya kalau satu kampung pun nggak ada yang nggak berjamaah, nggak dosa. Cuman masing-masing makruh. Dapat kemakruhan masing-masing. Beda ama kalau sholat jamaah ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah satu kampung A, kampung A, B, kampung C itu wajib. Masing-masing satu harus mendirikan jamaah. Adalah satu, paham nggak? Maksud itu adalah satu, gitu. Jamaah kampung A, kampung B, kampung C harus ada satu. Ayo satu-satu taruhin jamaah, taruhin. Nah, sehingga sebagian ada aja orang yang udah ngelaksain jamaah nih. 2 orang lah minimal berjamaah udah. Ya udah, yang lain gugur kewajiban, nggak dapat dosa. Orang hukumnya apa? Wajib. Wajib itu kalau ditinggalin dapat dosa. Paham dari situ? Nah, yang mana kalau satu kampung nggak ada yang ngelakuin satu, semuanya dosa. Beda ama sholat jamaah yang hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti per kampung-kampungnya harus ada gak? Wajib gak? Asalnya sunnah. Nah itu ada plus minus masing-masing. Ayo mau yang mana berarti? Mau yang berarti kalau sekarang kayaknya fardu kifayah sih. Kayaknya udah dilihat-lihat udah ada sih jamaahnya. Kalau misalnya nggak ada lagi, nggak ada banget, makanya cek dulu ke musola. Ngecek doang. Biar ngamanin kita. Aman di kampung. Gitu, satu kampung harus ada. Ya, tapi awas beda per kampung-kampungnya. Ada kampung yang kecil, ada kampung yang
Kalau kampung kecil mungkin satu jamaah pun cukup untuk membumingkan berjamaah. Satu jamaah aja cukup gak? Satu musola dah, ibaratnya kita gampangin. Satu kampung kecil diadain satu musola aja cukup gak? Cukup. Yang penting terdengar syiarnya, syiar jamaah, boomingnya jamaah itu ada. Tapi kalau kampungnya gede, satu musola cukup gak? Udah gugur belum kewajiban kalau narok satu musola doang? Belum. Kenapa? Karena nggak terdengar syiarnya. Euforia gitu. Euforia jamaahnya nggak ada syiar. Kenapa? Karena di sini, ayo. Nah, ayo udah tuh. Nih, lihat halaman 33 sulam. Fatajibu al jamaatu. Wush. Barisan ketiga dari atas 1 2 3. Fatajibu paling ujung. Fatajibu al jamaatu bihaisu yazharu asyi'aru. Fatajibu maka wajib apa? Al jamaatu salat berjamaah. Bihai kewajibannya apa sih? Sampai batas mana emang jamaah wajib? Bihaisu yazharu asyi'aru. Sekira-kira sudah terlihat asyi'ar. Syiar jamaah, euforia jamaah itu udah terlihat. Ai alamatu iqamatil jamaati. Maksudnya syiar itu tanda-tanda berdirinya jamaah. Di satu kampung ada tanda-tanda jamaah. Nah, itu namanya syiar. Syiar. Tuh. Wahya dan adapun syiar jamaah itu fathul abwabi, terbukanya pintu-pintu. Nah, ayo di sini kira-kira kebuka gak pintu-pintu nih? Pintu masjid. Terus ya gitulah, rameh lah gitu. Kagak tutup gitu, kampung tuh sepi. Lagi waktu sholat nih malah ketutup semua. Masjid tutup. Nah, itu termasuk salah satu syiar. Tuh. Ya. Wa adami ihtisyamin nasi, dan tidak sepinya orang minaduhul wal huruj, dari keluar masuknya fi mahali iqamatiha, dari di tempat di masjid gitu. Jadi nggak sepi orang, keluar masuk masjid tuh ada aja. Kira-kira di sini udah belum syiar jamaah, udah belum lagi azan nih berkumandang. Kumandang azan zuhur, azan asar, azan maghrib. Ada gak orang keluar masuk? Ada. Mau kemana itu keluar masuk itu? Nah, keluar masuk masjid udah ada kayak. Nah, itu namanya syiar, itu euforia jamaahnya kelihatan. Nah, kalau udah ada itu, nah udah gugur, berarti jamaah itu udah tersyiar, udah ini gitu, terdengar dentuman jamaah, itu maksudnya. Jadi kewajiban jamaah gugur dalam satu kampung gitu. Ibaratnya nih ada apa sih? Densus gitu ya. Harusnya ini sensus. densus teroris. Sensus. Nah, harusnya melihat kayak gini juga. Oh, dilihat. Bukan, maksudnya dalam satu kampung. Oh, ada gak? Nah, itu. Atau kalau zaman sekarang apa, Ras? Satpol PP. Satpol PP harusnya bukan hanya mengusir apa? Pedagang. Ya itu juga mungkin. Tapi ini juga sebenarnya. Karena ini kewajiban kampung, wilayah ini. Iya, dosa. Jadi satu kampung harus ada. Nah, Satpol PP harusnya ini. Ada gak nih jamaah, rame gak? Kalau enggak, sebet-sebetin yang di rumah lagi ngopi. Gituin. Ya harusnya juga, iya. Jadi dalam satu ini kan wajib. Ya kalau kita ngeliat fardu kifayah. Nah, jadi dentuman jamaah, syiar, euforia harus kelihatan. Nah, Satpol PP tugasnya. Lagi jamaah nih, lagi sholat, lagi waktu-waktu sholat, rame gak nih masjid? Atau enggak ada yang keluar sama sekali? Nah, itu tugasnya Satpol PP. Ayo. Gitu. Satpol PP harusnya juga tuh. Mungkin. Ya, tuh bagus. Tuh ya, biar jamaah itu, karena kenapa wajibnya jamaah itu kalau terdengar itu, awas ya. Kalau terdengar seperti itu udah gugur. Kalau mau gugur, kalau kita buktinya gitu, bukti kalau jamaah di kampung kita tuh jamaah itu udah berdiri. Buktinya apa? Ya itu. Ada pas lagi azan keluar masuk orang rame muna mandir, itu terlihat boomingnya jamaah gitu, syiar tuh euforia, ramehnya gitu. Nah, itu udah bisa dikatakan gugur ya itu. Gitu ya. Wakilah dan satu pendapat, ada yang berpendapat annaha fardu ainin,
bahwa jamaah itu fardu. Ya Allah, takut bener aja ya ini hukum. Kita nggak tahu soalnya, bener-bener nggak tahu. Ini soalnya kan ijtihad semuanya, bener gak? Makanya ulama beda. Ada yang mengatakan jamaah itu fardu kifayah, ada yang mengatakan jamaah itu sunnah muakkad. Kenapa? Karena nggak ada nas jelas di Quran bahwa jamaah itu wajib. Kayak sholat itu wajib, bener? Iya. Itu, iya kan? Sholat itu, iya kan? Enggak. Ya kan kalau di Al-Quran udah ada bahwa jamaah itu wajib, ya udah nggak ada perdebatan. Tapi karena nggak ada nas jelas tertulis, makanya di sini beda-beda. Ada fardu kifayah, ada sunnah muakkad. Makanya belum nggak ada yang tahu. Ntar yang tahu. Nah, satu pendapat ada yang mengatakan fardu ain. Jadi kalau dikatakan udah sholat belum? Udah tadi di rumah, berarti belum. Belum. Orang masing-masingnya wajibnya jamaah gitu. Wah. Dan adapun hukum fardu ain itu madhabu Ahmad, pendapat madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah berarti pengikut Imam Ahmad bin Hanbal jamaah terus, gitu. Ya iya wajib, bener ini pendapat beliau madhab. Ketika sholat Jumat gitu. Ya mungkin kayak gitu, rame, iya, gitu. Wakila dan pendapat lagi syartun lisihati sholati, bahwa jamaah adalah syarat sahnya sholat. Wudu, kayak wudu. Sholat harus wudu gak? Kalau nggak wudu sah gak sholat? Nah kayak gitu. Sholat nggak sah kalau nggak jamaah. Jadi sholat jamaah, jadi sholat jamaah itu syarat sah sholat gitu. Sama kayak wudu. Untung ini kill ya. Jadi awas ciri kaul itu lemah kalau ada kill. Kill itu artinya pendapat itu lemah. Kalau bahasanya kill berarti pendapat itu lemah. Tapi kan kita lemah itu kan menurut kita nggak tahu. Mungkin benar. Karena kitanya lemah. Iya nggak tahu. Semuanya kan ini penelitian hanya ijtihadi, tapi kita ya percaya ada dasarnya. Nah di sini wakila satu pendapat bahwa jamaah itu syarat sah sholat kayak wudu. Jadi kalau nggak berjamaah nggak sah. Waduh, takut bener aja ya ini pendapatnya. Takutnya bener yang ini gitu ya. Iya takut.